Om Swastiastu, perkenalkan nama saya KDD Ananta Wiswardana dengan NIM 2114392. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum komunikasi data yang diberikan, di mana pada tugas tersebut kita disuruh untuk menyalakan 7 segmen anoda dengan NIM kita, atau NIM saya yaitu 2114392 menggunakan bilangan heksadesimal. Lalu di bawahnya itu 7 segmen katoda disuruh menyalakan dengan hitungan mundur dari 9 hingga 0 menggunakan bilangan biner. Lalu adapun beberapa tools yang akan kita gunakan seperti biasa di Proteus, kita pilih di Pick Device. Kita cari keyword yaitu ATmega 32. Kita pilih yang paling atas. Setelah itu jika sudah kita cari yang namanya 7seg. Nah, kita cari yang namanya anode ini. Anode misalnya red 7 segment common anode. Setelah itu kita cari yang katoda dan jika sudah selesai, kita klik OK. Dan jika sudah seperti itu kita susun seperti yang sudah saya susun ini, di mana sini ada T-mega, lalu di sini ada 7 segmen anoda yang mengarah ke atas dan 7 segmen katoda yang mengarah ke bawah. Lalu dihubungkan di mana T-mega 32 port C itu keseluruhannya dihubungkan ke 7 segmen anoda dan port D-nya secara keseluruhan dihubungkan ke 7 segmen katoda. Lalu jika sudah selesai kita hubungkan, kita masuk ke terminal mode, kita pilih yang power untuk dihubungkan ke 7 segmen anoda, ya. Lalu ground untuk dipilih ke 7 segmen katoda. Jika sudah selesai, kita save. Lalu kita ke CV AVR-nya. Nah, di CV AVR-nya kita akan membuat project baru. Jadi kita klik File, New Project. Kita klik Yes. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang ada ATmega AT90-nya. Klik OK, lalu kita tunggu. Tunggu. Tunggu sebentar lagi. Yaps, sebentar. Oke, sudah. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, di sini ada bagian chip, di mana bagian chip ini kita pastikan apakah sudah ATmega 32. Jika belum bisa dipilih ATmega 32-nya. Lalu di sini ada clock. Jika clocknya masih 8,000 sekian, kita ganti jadi 12. Dan jika sudah, kita ke ports. Bagian ports ini tergantung ATmega ports bagian mana kita gunakan. Dan di sini ports yang kita gunakan pada ATmega itu adalah port C untuk anoda dan port D untuk katodanya. Karena itu kita pilih port C dan port D untuk kita outkan semuanya. Nah, sudah out. Lalu yang D sekarang. Nah, kita outkan semua. Nah, jika sudah selesai, bagian kita generate program untuk menyimpan project baru kita ini. Karena saya sudah menyimpan project ini, maka saya tidak perlu menyimpan lagi dan kita langsung masuk ke bagian tampilan CV APR-nya. Nah, jika sudah kita simpan akan ada tampilan seperti ini, di mana paling bawah akan ada tulisannya place your code here dan paling atas ada library. Nah, untuk library karena kita akan menggunakan delay, maka kita harusnya menambahkan library baru yaitu include delay.h. Namun biasanya kalau sudah pernah pakai biasanya langsung ada, tapi kalau belum ada silahkan ditambahkan. Dan juga kalau misalnya library ATmega 32 nya tidak ada, kita tambahkan library include mega 32.h.
Lalu pada praktikum kali ini saya menggunakan purelangan for, di mana pendeklarasian variabelnya saya lakukan di atas pada bagian main vote-nya, di mana kita mendeklarasikan variabel i dengan tipe data integer. Lalu kita deklarasikan variabel atas menggunakan array agar pada saat perulangan itu dapat dipanggil. Lalu, nah ini dia. Deklarasi atas ini yang menggunakan array ini merupakan tipe data char dan juga kita buat yang sama. Tapi berbeda karena yang atas ini untuk 7 segmen anodanya itu menggunakan bilangan heksadesimal. Dan bawahnya menggunakan maksudnya bawah untuk 7 segmen katodanya itu menggunakan biner. Setelah itu kita taruh 10 nilai. Nah, sebenarnya NIM ini hanya 8 dan hitungan mundur 9 sampai 0 itu kan ada 10. Tapi karena ingin berbarengan maka saya tambahkan 0 SFF ini untuk mati dia agar bisa samaan dia hidupnya. Jadi 21 2 dengan 9, 1 dengan 8, begitu seterusnya. Hingga dua angka terakhir yaitu 1 dan 0, di mana 1 ini ntar hidup, tapi di atasnya itu ntar mati. Oke, kita masuk ke nih while lalu place your code here, di mana sini sudah saya bilang pakai perulangan for dengan variabel i duluan kita jadi 0. Lalu karena tanya itu ada 10 maka kita buat di bawah 10 dan i++. Lalu di dalam for ini kita masukkan for c sesuai sama tadi di atas. For c itu kita panggil atas array atas variabel atas, di mana variabel atas ini merupakan variabel yang berhubungan dengan 7 segmen anoda di for c. Lalu pada for d ini kita panggil variabel bawah karena variabel bawah ini berhubungan dengan 7 segmen katoda yang berada di port D. Setelah itu kita tambahkan delay sebanyak 1000. Lalu di bawah lagi kita tambahkan biar dia itu dapat hidup mati. Jadi pada saat duanya hidup ada delay dia mati. Setelah itu lanjut ke 1 sama seperti di bawahnya di pada port D. Mulai dari 9, setelah 9 mati dulu sebentar, baru lanjutkan dengan nomor 8. Nah, di port C ini kita menggunakan 0xFF, itu menandakan bahwa di atas itu menggunakan bilangan heksadesimal, yaitu mati. Di semua tidak ada yang hidup. Dan port D kita menggunakan bilangan biner dengan delay 1000. Nah, setelah selesai ini kita compile. Oh, sebelum compile kita seharusnya save dulu, tapi karena saya sudah save, langsung compile saja. Oke, ada tulisan error no warning, berarti aman. Kita masuk ke Proteusnya. Nah, di Proteus kita klik 2 kali pada ATmega 32-nya. Kita pastikan di CK Cell Fuse-nya ini sudah external clock dan di clock frekuensinya sudah 12 juta. Jika belum maka bisa diganti clock frekuensinya jadi 12 juta dan CK Fuse-nya menjadi external clock. Dan jika sudah, kita masuk ke program file. Program file kita menggunakan file.conf, di mana saya sudah menyimpan tadi generate program dan kita sudah save. Klik open, klik OK, dan terakhir kita bisa run programnya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini maksud tadi untuk delay-nya. Setelah itu akan ada delay lagi. Nah, karena pakai perulangan kita tidak perlu susah-susah menulis banyak-banyak data. Jadi kita tinggal deklarasi pakai array, di atas kita taruh datanya dan tinggal dipanggil menggunakan perulangan. Lihat sini, angka terakhirnya 2. Nah, sini saya bilang saya menggunakan mati dia, jadi satunya di bawah hidup tapi atasnya mati, dan terakhir nolnya di bawah hidup atasnya mati. Nah, dan akan berulang lagi begitu seterusnya. Oke, baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan mengenai tugas pada kesempatan kali ini. Saya Tuan Permasanti, Om Santi, 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 Om.